Apakah sahabat Gen pernah mengalami gangguan kesehatan seperti pilek atau flu? Flu atau influenza merupakan salah satu contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya merugikan manusia. Lalu, apakah semua virus itu merugikan? Jika tidak, apa saja peran virus yang menguntungkan dan yang merugikan? Simak penjelasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Mendengar kata virus, kebanyakan dari kita pasti memikirkan hal negatif. Meskipun virus identik dengan hal negatif seperti penyebab penyakit, tetapi peran virus dalam kehidupan dapat juga menguntungkan. Berikut adalah beberapa contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menguntungkan. Pertama, yaitu produksi vaksin. Sejak zaman dulu, virus sebenarnya telah membantu manusia untuk melawan penyakit. Pertanyaannya, bagaimana caranya melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Tentu saja dengan vaksin. Kita semua mungkin pernah menerima vaksin waktu masih kecil. Vaksin seperti vaksin polio, campak, dan cacar sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan, yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita. Dengan begitu, sistem imun dapat merekam dan membentuk antibodi. Jadi, ketika tubuh kita terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Kedua, yaitu sebagai viroterapi. Tidak hanya sebagai bahan untuk produksi vaksin, ilmuwan juga menemukan cara untuk melakukan pengendalian terhadap kanker menggunakan yang namanya virus. Cell killing effect pada virus digunakan untuk viroterapi yang akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Peran virus yang ketiga yaitu sebagai produksi antitoksin dan insulin. Virus juga digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Selain itu, virus juga dipakai sebagai bahan pembuatan insulin loh. Virus penyebab kanker dicangkok dengan gen penghasil insulin yang dimasukkan ke bakteri. Bakteri tersebut kemudian berkembang biak sekaligus memproduksi insulin yang akan digunakan nantinya. Peran yang keempat yaitu sebagai peranan dalam bidang lain. Di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus, misalnya bakulovirus, memiliki kemampuan untuk menginfeksi serangga hama dan arthropoda hama lainnya. Bakulovirus kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Akibatnya, larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi dengan bakulovirus dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuhnya, sehingga serangga hama dapat dikendalikan populasinya. Selain di bidang pertanian tadi, pada bidang ilmu pengetahuan, virus telah lama dikaji, khususnya pada studi molekuler dan seluler. Ilmuwan juga menggunakan virus untuk meneliti genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, dan lain-lain. Hal ini penting karena akan sangat berguna di masa mendatang, terutama sangat berkaitan dengan bidang kesehatan. Oke sahabat Gen, itu tadi beberapa contoh mengenai peranan virus yang sifatnya menguntungkan. Selain dapat memberikan manfaat, virus juga dapat merugikan kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat merugikan kehidupan yaitu adanya berbagai penyakit. Nah, berikut ini sahabat Gen akan mengetahui beberapa peranan virus yang sifatnya merugikan untuk kehidupan. Simak penjelasannya. Pertama, menimbulkan penyakit terhadap manusia.
Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus terhadap manusia adalah sebagai berikut, yaitu terdapat influenza yang menyerang saluran pernapasan, gondok, yaitu pembengkakan pada kelenjar parotis, kemudian polio yang menyerang saraf, terutama sistem gerak sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan, kemudian campak, yaitu penyakit gatal-gatal pada kulit, kemudian cacar yang merupakan penyakit kulit juga tapi berupa bisul dan berair. Kemudian ada rabies yang menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada Ebola yaitu menyebabkan pendarahan pada usus besar, paru-paru, hati, kerusakan ginjal dan penurunan trombosit secara drastis. Nah, itulah beberapa contoh peran virus bagi kehidupan manusia yang dapat merugikan atau menimbulkan penyakit. Kemudian kita akan masuk pada peranan virus yang menimbulkan penyakit terhadap hewan. Setelah dijelaskan mengenai peran virus bagi manusia, selanjutnya akan diberikan contoh tentang virus bagi hewan yang dapat merugikan. Berikut ini contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan. Terdapat penyakit tetelo atau Newcastle disease, yaitu penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pada hewan ternak seperti pada itik dan ayam. Kemudian ada foot and mouth disease, yaitu penyakit pada kuku dan mulut pada hewan ternak seperti dapat ditemui pada kerbau, domba, sapi, dan kuda. Kemudian ada penyakit rabies, yaitu penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Yang ini juga dapat menjangkit pada manusia jika mengalami infeksi. Ketiga, peranan virus yang menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Selain pada manusia dan hewan, virus juga berperan bagi tumbuhan. Berikut ini adalah peran virus yang merugikan bagi tumbuhan, yaitu terdapat penyakit tungro, di mana virus yang menyerang padi sehingga menjadi kerdil. Itu misalnya ya untuk penyakit tungro ini. Kemudian ada penyakit mosaik yang menyebabkan bercak atau bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Kemudian terdapat citrus vine worm degeneration, yaitu menyerang pembuluh phloem pada tanaman jeruk. Oke sahabat Gen, mungkin itu sedikit penjelasan dari Gen Sukses ya mengenai peranan virus dalam kehidupan, baik itu yang sifatnya menguntungkan ataupun yang merugikan. Akhir kata, semoga kalian tidak puas dengan pengetahuan kali ini dan kalian semakin menggunakan sumber belajar lain. Dan jangan lupa untuk stay di channel Gen Sukses Media. Dan sampai jumpa di postingan berikutnya. Bye-bye.